Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farida Nurwala. Saya adalah dosen Teknik Informatika Universitas Magelang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman web 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari 21 pertemuan. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menyampaikan interaksi dan asesmen untuk mata kuliah tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah pemrograman web 1. Mata kuliah pemrograman web 1 membahas tentang arsitektur web dan bagaimana cara kerjanya, dasar pembuatan aplikasi berbasis web, serta perangkat untuk membuat aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web dibuat dengan text editor dengan dokumen HTML dan CSS. Mata kuliah pemrograman web 1 membahas pembuatan aplikasi web yang bersifat statis dengan menerapkan konsep dasar desain web. Mata kuliah ini juga membahas pembuatan web dengan konten dinamis dengan bahasa pemrograman JavaScript. Dengan mengikuti mata kuliah pemrograman web 1, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan arsitektur web dan cara kerjanya. Mahasiswa mampu memahami dan membuat web dengan menggunakan text editor. Mahasiswa mampu memahami kaidah pembuatan web secara benar, mendesain web dan konten yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan kode-kode HTML dan CSS untuk konten web statis. Mahasiswa mampu dan memahami serta mengimplementasikan perintah-perintah JavaScript untuk konten web dinamis. Mahasiswa mampu mengelola file dan hosting aplikasi web yang sudah dibangun. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik yang dibahas selama 21 pertemuan. Berikut topik-topik pembahasan mata kuliah pemrograman web 1. Yang pertama ada pengenalan web. Yang kedua ada basic tag HTML. Yang ketiga ada format teks dan karakter khusus. Yang keempat ada menampilkan gambar, suara, dan video. Yang kelima ada hyperlink. Yang keenam ada bullet numbering dan list. Yang ketujuh ada tabel. Yang kedelapan ada form. 9 frame, 10 iframe, 11 CSS, 12 kelas dalam CSS, 13 division, 14 pengenalan JavaScript, 15 dialog box, 16 tipe data dan operator, 17 struktur kendali dan looping, 18 function dan array, 19 function dan array lanjutan, 20 hosting dan manajemen file, dan yang terakhir studi kasus. Setelah saya jelaskan secara singkat mengenai mata kuliah pemrograman web 1, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu yang pertama, penyampaian. Bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah dengan ceramah, diskusi, penugasan, dan studi kasus. Setelah saya jelaskan gambaran singkat tentang mata kuliah pemrograman web 1, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan. Yang pertama, penyampaian. Bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah dengan ceramah, diskusi, penugasan, serta studi kasus. Teknik yang kedua adalah interaksi. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Model pembelajaran yang
yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah blended learning yang terdiri dengan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus dilakukan dengan tatap muka, kemudian metode asinkronus dilakukan dengan e-learning dengan menggunakan learning management system yang sudah disediakan oleh Universitas Papua. Dalam learning management system memuat modul perkuliahan, forum diskusi, assignment tugas, serta pretest dan post-test. Berikut bobot penilaian yang saya gunakan. Kehadiran, saya ambil kehadiran. Berikut bobot penilaian yang saya gunakan. Kehadiran berikut bobot penilaian yang saya gunakan. Kehadiran sebesar 10% yang saya ambil dari 70% dari jumlah kehadiran. Bobot penilaian yang saya gunakan, yang pertama ada kehadiran sebesar 10%, di mana mahasiswa harus memenuhi 75% dari jumlah kehadiran. Kemudian ada tugas individu sebesar 15%, di mana mahasiswa harus memenuhi ketepatan jawaban dan waktu. Kemudian sikap dan keaktifan di dalam kelas sebesar 15%. Saya lihat dari keinginan mahasiswa untuk belajar dan keaktifan dalam berdiskusi. Kemudian UTS sebesar 20%, UAS sebesar 20%, dan yang terakhir ada 20% untuk proyek kelompok. Biasanya saya menilai dari ketepatan jawaban, kemampuan serta penguasaan dalam penyampaian proyek yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah pemrograman website. Terakhir adalah metode asesmen, yaitu tahap saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang akan disepakati oleh pengajar dan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan memuat bagaimana saya menilai dan bobot penilaian terhadap mahasiswa. Bobot penilaian yang saya gunakan terdiri dari kehadiran, yaitu 10%, di mana mahasiswa harus memenuhi 75% dari jumlah kehadiran. Kemudian tugas individu 15%, yang terdiri dari tugas individu 15%, yang penilaiannya saya ambil dari ketepatan jawaban dan waktu. Kemudian sikap dan keaktifan mahasiswa di dalam kelas, yaitu 15%. Biasanya saya lihat dari keinginan mahasiswa untuk belajar dan keaktifannya berdiskusi. Kemudian UTS 20%, UAS 20%. Dan yang terakhir proyek kelompok sebesar 20%. Penilaiannya saya ambil berdasarkan ketepatan jawaban, kemampuan, serta penguasaan penyampaian hasil pekerjaan proyek yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah pemrograman website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat, ya. Jadi saya harapkan kalian masih tetap fokus untuk mengikuti mata kuliah dan juga memahami tujuan akhir daripada mata kuliah ini. Oke, di pertemuan 4 ini, ya, jadi materi kita adalah tentang bagaimana kita menampilkan gambar, suara, dan video dalam dokumen HTML yang kita miliki. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, akan dijelaskan skrip bagaimana menyisipkan gambar, suara, dan video. Kemudian setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu mempraktekkan skrip menampilkan gambar, suara, dan video. Dan persiapkan ya, toolsnya,
notepad atau yang lain. Baiklah, untuk di sini kita mulai ya. Jadi untuk script menampilkan gambar. Nah, di situ ada sebuah dokumen, ada dokumen HTML, extension file image yang biasa digunakan dalam HTML. Nah, itu formatnya ada GIF, ada JPEG, ya, PNG, BMP dan lain-lain. Tetapi browser lebih banyak menerima untuk file gambar yang berakhiran .gif dan JPEG. Nah, jadi untuk pada umumnya browser itu yang mengenali ya dengan dua ekstensi file ini umumnya ya. Nah, kemudian untuk tab yang bagaimana menyisipkan gambar, nah, di situ ada tab IMG atau tab image. Nah, kemudian di dalam tab image itu memiliki atribut. Atributnya diantaranya ada width, ya, ada alt, ya, ada align, ada angle, ada border. Terus gimana? Apakah semuanya nanti kita pakai? Ya, jadi tidak harus semuanya elemen dari gambar tersebut dipakai. Jadi tergantung kebutuhan. Di situ yang pertama ada source ya. Source itu nantinya memuat nama file gambar. Nama file gambarnya misalkan tadi unpam ya .jpeg. Ya, jadi di sini unpam.jpeg. Kemudian ada tinggi gambar. Tinggi gambar. Jadi dimensi dari gambar untuk ini. Dalam apa kita buatnya? Dalam satuan pixel. Bisa kita tuliskan ya satuan pixelnya yang misalkan 20 pixel px gitu ya. Atau bisa juga tidak dituliskan 200-nya saja. Kenapa? Ya karena untuk dokumen HTML biasanya sudah ya sudah standarnya dia bisa mengenali bahwa gambar yang ditampilkan dimensinya adalah pixel gitu ya. Nah, baik untuk lebar maupun tinggi ya, tinggi. Jadi satuannya boleh dituliskan, boleh tidak. Tapi untuk dimensinya berapa ukurannya itu dituliskan. Kemudian di sini ada alternatif. Gunanya apa? Dia akan muncul, teks di sini akan muncul. Jadi kita di sini menuliskan teks. Teks ini akan muncul ketika gambar yang kita miliki itu tidak ditampilkan oleh browser. Kenapa? Mungkin ya browser itu ya untuk menampilkan grafisnya tidak suka, tidak didukung format yang kita cantumkan di sini ya. Artinya file gambar yang kita miliki mungkin satuannya selain GIF dan JPEG, ternyata satuan tersebut tidak didukung oleh browser tersebut. Nah, sehingga teks yang ditampilkan seperti itu. Nah, kemudian slide ini berhubungan dengan posisi dari gambar, apakah di center, di tengah, di kanan, di kiri, atau di bawah, gitu ya. Kemudian titel itu untuk judul gambar, ya, judul gambar. Jadi ketika kita mengarahkan atau menyorot gambar yang kita punya, maka dia akan menampilkan teks tersebut. Nah, kemudian ada border yang merupakan garis tepi gambar. Ini opsional ya, kita boleh menambahkan, boleh tidak. Nah, ini contoh dalam penggunaan image, tag image untuk menampilkan gambar. Contoh, nah di sini dia tidak menuliskan satuannya dalam pixel, tapi sebetulnya ketika ditampilkan ya dimensinya yang ditampilkan dalam satuan pixel. Kemudian source image, nah artinya di sini dalam folder image kita punya folder image, kemudian /me.jpg. Artinya apa? Gambar ya. Ini file gambar yang kita punya ada di dalam folder. Ya, gambarnya berekstensi .jpg. Nah, kemudian ukuran lebar 125, ukuran tinggi 150 dan bordernya 2. Kemudian alternatifnya, teks alternatifnya adalah language. Nah, jadi
Kemudian dia menambahkan judul, ya, Taj Mahal. Nah, contoh, ya, misalkan seperti ini. Jadi hasil tampilan. Jadi ketika kita klik gambarnya, maka ini adalah seperti tadi ya, titel ya. Ini judul gambar. Kalau kita sorot gambar. Atribut image sudah semua harus dituliskan. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi tidak semua mungkin tadi kita tuliskan atributnya. Sebaiknya gambar yang akan ditampilkan berukuran real sesuai dengan ukuran aslinya, sehingga tidak perlu mengatur ya tinggi dan width-nya serta berakhiran dot. Nah, jadi apa di sini kesimpulannya? Ya. Jadi untuk ukuran gambar, ya, pikselnya, misalnya lebarnya kita tahu atau tingginya kita tahu ukurannya gitu ya, sehingga tidak perlu mengatur lagi. Ya, kalau atribut width dan tinggi itu tidak diperlukan. Kalau untuk ukuran gambar itu artinya sudah real gitu kan. Terus kalau misalnya gambarnya ini ternyata berukuran besar, gimana Bu? Ini gambarnya nih kita berukuran besar, tapi kita ingin mengatur ke ukuran tertentu. Misalkan, apakah kita gunakan secara lengkap tinggi dan lebarnya? Bisa salah satu, misalnya tinggi saja atau lebar saja, width saja atau width saja. Nah, ini contoh menampilkan image map. Nah, Pract Map ini digunakan untuk mendefinisikan peta gambar di sisi klien. Peta gambar adalah gambar dengan area yang dapat diklik. Contoh di sini, nah ini tagnya menggunakan HTML5. Kemudian, kemarin ada tag di dalam tag tag, ya, di situ ada meta tag. Kemudian kita lanjut ya dengan tag body, ya, tag body. Yang kalau kalian berarti mungkin nama nil gitu ya, nama nil. Ini udah ini aja nggak usah jadi gini. Coba kalau dulu. Kalau diklik gambarnya berarti yang tampil adalah judulnya, judul gambar kan. Oke, ada tugasnya. Jadi tugas ini nanti dikumpulkan sebagai tugas terstruktur di pertemuan depan. Nah, soalnya dengan menggunakan latihan sebelumnya, sisipkanlah gambar, video, dan suara pada halaman web yang Anda buat. Gunakan opsi sesuai dengan bentuk umum. Kemudian cobalah tampilkan web Anda dengan browser yang berbeda. Bagaimana hasilnya? Nah, apa yang terjadi jika video dan suara tidak tampil di halaman browser dan bagaimana solusinya Anda lakukan? Nah, ini mungkin ini kan percobaan dengan browser lain ya. Nah, jadi tugas Anda adalah membuat ketiga dari latihan yang sudah kita buat tadi, latihan Wikipedia, baik gambar, video, dan suara. Kemarin kan di minggu sebelumnya kalian telah membuat sebuah halaman web, dengan halaman web yang berisi ada profil gitu ya.
Berarti kalian buat bagian profile, halaman profile ya. Namanya halaman profile. Yang tadi isinya adalah foto, gitu kan? Foto. Tadi ini nama, mungkin tambahannya kelas. Kemudian apa lagi? Misalnya ada hobi misalnya gitu ya, profil. Nah kemudian ada about, ya, about ada file about yang kalian harus buat. Jadi ada berapa file? Ya, 2 ya, profile, about. Nah about ini berisi tentang aktivitas kalian, ya, aktivitas kalian sehari-hari, ya, berisi about itu file about diisi dengan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada galeri. Nah, galeri ada foto, ada description. Ya, foto dan description. Misalkan ya, ini adalah paragrafnya sama, kita buat menggunakan tab garis horizontal. Ya, jadi misalkan sebelah kiri adalah foto, sebelah kanan adalah description. Yang berkaitan dengan ya, aktivitas yang kalian lakukan, gitu ya. Aktivitas apa misalnya lagi kuliah nih, atau lagi ngerjain tugas, atau lagi sedang mengikuti kegiatan, ya apa kegiatan tarawih atau apa ya. Jadi ada foto, ada deskripsi. Samping kiri foto, samping kanan adalah deskripsinya. Nah kemudian isian untuk kontak, ya jadi ada kurang lebih ada 4 file buat. Ada file kontak. Nah, file kontak isinya apa? Misalkan kontak itu ada gambar WhatsApp, ya, logo WhatsApp. Kemudian di sampingnya adalah teks, ya, teks nomor kalian, ya, teks nomor kalian. Kemudian mungkin ada data kontak yang lain, atau misalnya ada email. Ya, email berarti ada gambar Gmail, kan, logo Gmail. Sebelahnya adalah email kalian. Misalkan itu. Nah nanti ini akan menjadi tugas sambungan lagi di pertemuan berikutnya. Bagaimana kalian menghubungkan ke 5 file. Tapi sekarang intinya adalah kalian buat satu-satu. Tadi file profil, about, galeri, sama kontak. Berarti prosesnya buatnya kayak gitu ya? Iya. Tadi yang naturalnya batas itu sama itu kan yang di sebelah tengahnya tuh bedain ya sesuai sama yang misalkan kita kan dibikin file baru yang about yang galeri deh. Nah berarti yang kemarin itu kata gambar itu tetap sama gambar itu kan tulisan itu pasti ganti sama gambar aja. Gambarnya. Gitu. Tapi gambar ada di sini dong. Ya, menyesuaikan ya. Ya. Berarti sesuai dengan tulisan itu aja ya? Iya. Berarti kan ada misalnya ada profile.html, ada about.html, ada gallery.html, ada kontak.html. Nah, isian dari masing-masing file tersebut ya tadi tujuannya beda. Profile bedanya tadi profile kalian. Apa misalnya about itu menceritakan diri kalian lah. Nah, kalau profile kan hanya sekilas saja. Oke, kalau di about itu ya tentang diri kalian, gitu kan. Kemudian galeri itu tadi isinya apa? Berisi tentang kegiatan yang kalian lakukan, ada deskripsinya. Kemudian ada kontak, berarti isian kontak. Ya. Jangan lupa sertakan logonya, karena tadi kalian sudah membuat bagaimana menyisipkan gambar, gitu ya. Nah, jadi tugas minggu kemarin dengan tugas minggu ini itu berkaitan. Ada pertanyaan lagi? Kalau dibikin formnya tanggal. Kalau host kan kemarin udah. Kemarin kan sudah kan yang indeks dan HTML. Berarti yang kita punya itu itu yang gambar atau yang Iya, berarti ada 4. ada berarti 4 halaman. halaman. Oke.
sama seperti itu yang gimana? Ya. Healing tuh. Belum pilih belum. Tapi Bikin buat cocok dulu. artinya buat semua tadi artinya gini. Kan tadi ada kayak menu gitu kan, menu profile berarti kalian harus membuat halaman profile kan. Menu apa lagi? Menu tadi misalnya ada galeri, berarti kalian buat galeri. Jadi 5 terpisah ya. 5 terus. Terus apa? Pastinya kan kalau kita pindah-pindah halaman, ya headernya atau menunya itu kan akan tetap selalu sama. Nggak mungkin kita klik tombol back dulu kan? Ya kan? Berarti nanti di sini, ya isian dari ada garis, ya garis horizontal ini sama most profile, about, galeri, kontak. Nah itu akan selalu ada di setiap halaman yang kita buat. Ya harus ada setiap halaman. Jadi kayak kita buat halaman profile, berarti ada ya seperti ini gitu kan, ada HR, garis horizontal, ada text home, profile, about, galeri, kontak. Kita pindah lagi ke about, isian about juga sama. Di atasnya, ya itu selalu ada ini. Galeri juga mungkin sama. Ntar di bawahnya tinggal kita menambahkan gambar tadi. Berarti isi halaman itu ya. Yes. Paham tugasnya? Nanti akan berkaitan dengan tugas kita berikutnya, ya hyperlink. Ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Atau cukup? Cukup ya. Oke, baiklah. Ya, saya harapkan ini sudah paham semuanya, jadi tidak ada pertanyaan lagi mungkin gitu ya. Atau ada yang bilang ada yang bertanya gitu ya. Saya harapkan tugasnya sudah selesai dan nanti pengumpulannya maksimal hari Jumat. Ini tugas struktur 4.